Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Ramadan dengan NIM 220404501073 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan remaja. Di mana pada pembahasan perkembangan remaja terdapat beberapa pokok pembahasan. Yang pertama yaitu perkembangan remaja secara umum, kemudian yang kedua yaitu perkembangan fisik, yang ketiga yaitu perkembangan kognitif, yang keempat yaitu perkembangan emosi, yang kelima perkembangan moral, dan yang keenam yaitu perkembangan sosial. Ya, baik. Yang pertama yaitu tentang perkembangan remaja secara umum. Perkembangan remaja merupakan salah satu perkembangan yang akan dilalui oleh setiap manusia pada umumnya. Secara umum, perkembangan remaja merupakan salah satu perkembangan yang dialami oleh manusia, dan masa remaja merupakan salah satu perkembangan dari masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Perkembangan remaja sangat berbeda dengan antara individu dengan individu yang lainnya. Artinya bahwa setiap remaja akan memiliki perkembangan yang berbeda dengan yang lainnya. Perbedaan perkembangan tersebut bisa disebabkan oleh perbedaan subjek dan variabel-variabel yang meliputi seperti latar belakang budaya, pengasuhan, keadaan ekonomi, latar pendidikan orang tua, media yang digunakan dalam perkembangan, dan perbedaan individual atau ciri-ciri kepribadian lainnya yang dapat menyebabkan perbedaan perkembangan remaja pada umumnya. Pada perkembangan remaja perkembangan yang dialami yaitu mencakup 3 aspek. Yang pertama yaitu fisik, psikis, dan sosial. Di mana pada prinsipnya ketiga aspek tersebut akan mencapai kematangan pada masa remaja. Jadi anak-anak diharapkan sudah menunjukkan sikap dewasa pada akhir masa remaja. Ya, baik. Yang kedua yaitu perkembangan fisik, di mana perubahan fisik sudah dimulai pada masa pra-remaja dan terjadi secara cepat pada masa remaja awal, yang akan makin sempurna pada masa remaja pertengahan dan masa remaja akhir. Perkembangan fisik merupakan dasar perkembangan yang mencakup perkembangan dari aspek yang lainnya seperti perkembangan psikis dan sosial. Artinya, jika perkembangan fisik dapat berjalan secara lancar atau baik, maka perkembangan psikis dan sosialnya juga akan berjalan dengan baik pula. Akan tetapi, jika perkembangan fisiknya terganggu atau tidak berjalan dengan baik, maka perkembangan yang lainnya juga akan mengalami kehambatan atau mengalami gangguan dalam perkembangannya. Karena perkembangan fisik ini merupakan dasar dari perkembangan psikis dan perkembangan sosial. Ya, baik. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang perkembangan kognitif, di mana menurut salah satu ilmuwan psikologi menurut Piaget bahwa perkembangan kognitif seorang anak itu melalui 4 periode. Yang pertama yaitu tahap periode sensori motor, kemudian periode yang kedua yaitu praoperasional, kemudian periode yang ketiga yaitu periode operasi konkret, dan periode yang terakhir yaitu periode operasi formal. Dalam hal perkembangan kognitif, Piaget menjelaskan bahwa selama tahap operasi formal yang terjadi sekitar usia 11-15 tahun, seorang anak mengalami perkembangan penalaran dan kemampuan berpikir untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya berdasarkan pengalaman secara langsung.
struktur kognitif anak mencapai kematangan pada tahap operasi formal ini. Potensi kualitas penalaran dan berpikir berkembang secara maksimum. Setelah potensi perkembangan maksimum ini terjadi, seorang anak tidak lagi mengalami perbaikan struktural dalam kualitas penalaran pada tahap perkembangan selanjutnya. Artinya bahwa kita dapat memetik pelajaran atau pemahaman tentang penjelasan Piaget ini, bahwa pada tahap operasi formal, seorang anak akan mulai dapat memecahkan masalahnya sendiri melalui penalaran dan pemikirannya berdasarkan pengalaman yang dilaluinya. Di sini bahwa seorang anak remaja bisa dapat menyelesaikan masalahnya sendiri berdasarkan pengalamannya. Jadi dia tidak bisa dikatakan dia tidak bisa bergantung lagi kepada orang lain untuk menyelesaikan masalahnya, karena masalah yang dihadapinya itu merupakan salah satu ujian yang dapat mengangkat derajatnya. Jadi di sini dia seorang remaja tersebut bisa dapat menyelesaikan masalahnya ini melalui perkembangan penalaran dan berpikirnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang perkembangan emosi. Di mana lagi-lagi di sini seorang ilmuwan bernama Piaget menjelaskan bahwa perkembangan afektif selama tahap operasi formal sama halnya dengan perkembangan kognitif dan struktur intelektual. Selama masa remaja, perkembangan afektif yang berpengaruh terhadap emosi remaja ditandai dengan dua faktor utama, yaitu perkembangan idealisme dan perkembangan kepribadian. Ya, baik, dari penjelasan Piaget bahwa perkembangan afektif itu dapat dicapai dengan perkembangan kognitif dan struktur intelektual, di mana perkembangan afektif di sini merupakan suatu perubahan yang terjadi pada individu untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya dan dapat berinteraksi secara baik dengan masyarakat atau dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Ya, baik, perkembangan emosi ini ditandai dengan dua faktor ya. Pertama yaitu perkembangan idealisme dan yang kedua yaitu perkembangan kepribadian. Artinya bahwa perkembangan idealisme di sini berpengaruh tentang bagaimana perkembangan emosi seseorang, karena ketika perkembangan idealisme ini kan merupakan suatu perkembangan yang berhubungan dengan ideologi maupun logika kita, akal kita. Nah, di sini ketika kita emosi, ketika perkembangan emosi seorang remaja itu mulai berkembang, maka ideologi ataupun logika seorang remaja itu sangat berpengaruh tentang bagaimana emosi seorang remaja tersebut. Apabila ideologinya dapat berjalan dengan baik, maka seorang remaja tersebut mampu mengontrol bagaimana emosinya itu dapat diredahkan maupun bagaimana emosi itu dapat diluapkan atau dikeluarkan di suatu kondisi tertentu. Karena kan terkadang seorang remaja itu tidak ingin meluapkan emosinya ketika memang keadaannya tidak memungkinkan. Ini kan pengaruh dari bagaimana dia dapat menjalankan pemikirannya, idealismenya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kemudian tentang perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian juga mempengaruhi tentang perkembangan emosi yang sudah dijelaskan oleh Piaget tersebut. Karena di sini apabila kepribadian seorang remaja berkembang dengan baik, maka perkembangan emosinya juga dapat berkembang dengan baik, karena kan kepribadian ini menyangkut tentang hal-hal yang ada dalam diri seseorang. Nah, jika kepribadiannya baik, maka cara mengontrol emosi maupun cara menjalankan emosinya itu, meluapkannya maupun memendamnya itu sangat berpengaruh dengan kepribadian seorang remaja tersebut. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang perkembangan moral, di mana pada perkembangan moral ini salah satu ahli psikologi pengembangan moral dan tokoh pengembangan teori Piaget bernama Kohlberg mengemukakan beberapa tahap-tahap perkembangan moral. Yang pertama yaitu prakonvensional, kemudian yang kedua konvensional, dan yang ketiga yaitu postkonvensional. Di mana pada tahap prakonvensional memiliki karakteristik perkembangan moral. Yang pertama yaitu ketaatan terhadap hukum.
dalam artian bahwa berupaya untuk menghindari hukum. Ya, pada tahap ini atau pada karakteristik yang pertama ini artinya bahwa seorang remaja itu sangat taat kepada hukum yang berlaku. Dia sangat berupaya agar bagaimana dia dapat terhindar dari suatu hukuman. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Kemudian karakteristik yang kedua pada prakonvensional yaitu instrumental. Artinya bahwa bahasa bahasa sehariannya yaitu bahwa aku akan melakukan itu jika kamu melakukan sesuatu untukku. Artinya bahwa pada karakteristik instrumental ini seorang remaja melakukan sesuatu itu yang bertimbal balik kepada dirinya. Artinya bahwa ketika dia melakukan sesuatu, dia juga dapat mendapatkan sesuatu dari seseorang. Misalnya begini, ketika dalam proses pembelajaran, ketika seorang remaja meminta bantuan kepada remaja yang lain, misalnya ingin dikerjakan atau ingin menyontek, maka remaja yang memberi contekan tersebut harus meminta juga suatu imbalan yang dapat menguntungkan dirinya, misalnya seperti uang ataukah sejenisnya yang dapat dipergunakan juga untuk kepentingan pribadi dari seorang remaja yang memberikan contekan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Tahap yang kedua yaitu konvensional, memiliki juga beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu persetujuan interpersonal. Artinya bahwa aku akan melakukan itu dengan baik dan kamu juga melakukannya sebagaimana aku melakukannya. Artinya bahwa di sini pada tahap persetujuan interpersonal bahwa seorang remaja sudah melakukan suatu perjanjian yang dapat saling menguntungkan dirinya. Kayaknya remaja tersebut akan melakukan sesuatu yang baik jika memang seseorang tersebut bisa melakukan sesuatu yang baik pula. Misalnya ketika dalam perjalanan ke sekolah, seorang remaja yang memiliki motor kemudian membonceng temannya yang tidak memiliki motor. Dia seorang remaja yang membonceng tersebut juga berharap agar suatu saat ketika dia tidak memiliki motor atau tidak mengendarai motor ke sekolah, dia berharap bahwa temannya tersebut bisa membantunya juga, agar bagaimana dia dapat juga dibonceng suatu saat nanti. Kurang lebih seperti itu. Ya, kemudian karakteristik yang kedua yaitu hukum dan aturan. Artinya bahwa saya akan melakukan itu sebab adalah hukum. Ya, di sini artinya bahwa seorang remaja itu mulai taat kepada hukum atau melakukan sesuatu dengan hukum-hukum yang berjalan. Misalnya seperti pada saat berkendara motor di jalan raya, ketika ada lampu merah, maka seorang remaja harus berhenti karena itu kan suatu hukum bahwa lampu merah itu menandakan berhenti, dan kemudian ketika lampu hijau seorang remaja tersebut harus berjalan lagi melanjutkan perjalanannya. Contoh lainnya yaitu ketika juga berkendara di jalan raya, kita harus memakai helm sebagai salah satu aturan hukum yang ada di negara kita. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Tahap yang ketiga yaitu post konvensional. Di mana pada post konvensional di sini memiliki juga dua karakteristik. Yang pertama yaitu kontrak sosial. Artinya bahwa saya akan melakukan itu sebab hal itu adalah yang terbaik untuk semua orang. Nah, di sini pada tahap ini, pada karakteristik ini, seorang remaja mulai memikirkan orang lain, mulai melakukan sesuatu yang dapat bermanfaat kepada orang lain juga, tidak bermanfaat kepada dirinya sendiri. Di sini perkembangan moral mulai terlihat bahwa seorang remaja mulai peka kepada sesamanya atau mulai memikirkan kebaikan dari orang lain. Misalnya ketika melakukan suatu dakwah, ini kan suatu kegiatan di mana dapat bermanfaat juga kepada orang lain. Orang lain bisa dapat memahami apa yang didakwakan oleh seorang remaja tersebut. Kurang lebih seperti itu. Kemudian karakteristik yang kedua dari tahap yang ketiga yaitu etika universal. Artinya bahwa aku akan melakukan itu sebab adalah hak atau kebenaran yang bersifat universal. Artinya bahwa seorang remaja mulai memikirkan secara umum tentang perilaku-perilaku yang akan dia lakukan. Dia mulai memikirkan secara keseluruhan akibat dan dampak dari perilaku tersebut atau kelakuan yang akan dia lakukan di kemudian hari. Kurang lebih seperti itu.
Ya baik, selanjutnya yaitu perkembangan sosial, di mana perkembangan sosial secara umum merupakan ekspresi dari kondisi fisik dan psikis individu yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada waktu mulai merenggangnya ikatan-ikatan keluarga, para remaja juga membina identifikasi yang lebih besar dengan orang-orang lain dari kelompok umur yang sama dan mengembangkan rasa bersatu sebagai suatu generasi. Remaja mengorganisasi ciri-ciri kultur tertentu dan menjadikannya sebagai ciri khas mereka sendiri, termasuk misalnya model rambut, pakaian, musik, dan semacamnya yang membedakannya dengan ciri-ciri kelompok usia lainnya. Di sini dari penjelasan tersebut kita dapat mengetahui bahwa pada perkembangan sosial, remaja mulai memikirkan perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Dia mulai menata rambut, menata rambut, pakaian, maupun semacamnya yang dapat membedakannya antara kelompoknya dengan kelompok yang lain. Di sini dapat diketahui bahwa remaja mulai memperhatikan keadaan sosial atau keadaan sekelilingnya, yang dapat memberikannya dampak apabila dia tidak dapat mencernanya dengan baik. Jadi ketika dia melakukan suatu kegiatan yang dapat membedakannya dengan orang lain, maka itu merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan menurut para remaja tersebut. Misalnya kan gaya rambut kan pada zaman sekarang ini bermacam-macam. Ada yang digaris, ada yang botak di samping. Nah, ini kan salah satu bentuk rambut yang membedakan antara kelompok remaja yang satu dengan kelompok remaja yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Ya baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang tugas-tugas perkembangan remaja. Di mana pada tugas-tugas perkembangan remaja ini saya mengambil menurut dua ahli. Yang pertama yaitu menurut William Kay, di mana tugas perkembangan remaja itu terdiri dari 7 tugas. Yang pertama yaitu menerima fisiknya sendiri, kemudian yang kedua yaitu mencapai kemandirian emosional, yang ketiga yaitu menemukan manusia model yang dijadikan identitas pribadinya, kemudian yang keempat yaitu mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal, kemudian tugas yang kelima yaitu menerima dirinya sendiri, tugas yang keenam yaitu memperkuat self control atau kemampuan mengendalikan diri, dan tugas yang terakhir yaitu mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri atau sikap dan perilaku kekanak-kanakan. Kemudian menurut ilmuwan yang kedua yaitu menurut Hafiz mengemukakan 7 juga tugas dari seorang remaja. Dari tugas perkembangan remaja, yang pertama yaitu mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya dan lawan jenis. Kemudian tugas yang kedua yaitu menerima keadaan fisiknya. Kemudian tugas yang ketiga yaitu mencapai kemandirian emosional. Tugas yang keempat yaitu dapat menjalankan peran sosial maskulin dan feminin. Kemudian tugas yang kelima yaitu berperilaku sosial yang bertanggung jawab. Tugas yang keenam yaitu mempersiapkan diri untuk berkarir, dan tugas yang ketujuh yaitu mempersiapkan perkawinan dan membentuk keluarga. Ya baik, kurang lebih seperti itu. Ya baik, itu sedikit pembahasan tentang perkembangan remaja. Dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.